sih ATS 2, 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Oke. Untuk ATS 1, ATS 1 itu tuh adalah immediately life threatening ya. Artinya dia sangat-sangat mengancam nyawa. Contoh kasusnya seperti misalkan ada pasien dengan henti nafas atau henti jantung atau pasien dengan kejang yang berkelanjutan, itu merupakan kondisi yang ATS 1. Dan ATS 1 ini waktu tanggapnya 0 menit, harus langsung ditangani kayak gitu Mbak Rika. Terus habis itu ada ATS 2. ATS 2 itu adalah imminently life threatening. Akhirnya dia itu tuh sifatnya mengancam ya. Mengancam ini itu dia harus ditangani itu kira-kira dalam waktu 10 menit setelah pasien itu datang. Contoh misalkan ada pasien dengan stroke, pasien dengan gula darah di bawah 50, terus ada pasien dengan nyeri yang lebih dari 7 skalanya, itu harus segera ditangani seperti itu Mbak Rika. Terus habis itu ada ATS 3. ATS 3 itu tuh adalah kondisi di mana dia itu tuh potentially life threatening, berpotensi untuk menyebabkan kematian, berpotensi. Nah, dia akan ditangani dalam waktu 30 menit. Nah, contohnya apa? Misalkan pasien-pasien dengan dengan dehidrasi, pasien-pasien dengan muntah-muntah seperti itu. Dan yang keempat, contoh yang ATS 4. ATS 4 itu tuh dia adalah potentially serious. Ya, potentially serious itu adalah berpotensi untuk menjadi serius, tapi dia tidak mengancam nyawa, seperti itu. Nah, contohnya apa? Misalkan pasien-pasien dengan cedera kepala ringan, seperti itu juga merupakan ATS 4. Nah, yang terakhir, ATS 5 itu less urgent. Less urgent itu artinya apa? Dia paling bawah, dia tidak urgent, dia tidak bahaya. Contohnya misalkan tadi ada pasien datang itu dengan kecelakaan, ada luka lecet, ada luka robek, itu udah masuk ATS 5. Jadi gitu Mbak Rika. Jadi pada saat nanti kan kadang ya banyak pasien kecelakaan, dok ini gawat darurat, ini ada luka robek kayak gitu, padahal itu masuknya ATS 5. Jadi pada saat nanti ada pasien seperti itu, kita akan kasih paling bawah dulu dia. Kira-kira gitu Mbak Rika untuk ATS. Nah, luar biasa dok, penjelasannya sangat mudah dipahami ya dok ya. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, mekanisme triase yang dilakukan di RAM, apakah sudah berjalan seperti itu dok? Alhamdulillah sudah berjalan Mbak Rika. Jadi untuk di Rizky Amalia Medika, saat kita masuk ke UGD, di paling depan dekat pintu itu ada namanya ruang triase. Ya, ada ruang triase. Di situ pasien akan kita masukkan ke ruang triase dulu, dan nanti ada petugas yang fungsinya untuk memilah-milah, ya memilah-milah pasien ini masuk ATS berapa. Jadi seperti yang di lembar UGD ya Mbak Rika ya. Kayak kita kan di lembar UGD itu ada form seperti ini ya. Iya betul dok. Nah, form seperti ini itu kan dia sudah ada ini kriteria-kriteria ATS. Sehingga pada saat nanti ada dokter ataupun ada perawat, ada pasien datang, dia langsung membawa ini terus dicocokkan dengan kriteria ATS-nya. Misalkan, oh pasien ternyata dia henti nafas atau henti jantung, maka dia akan langsung dicentrang yang ATS 1, langsung kita kasih ke triase merah, seperti itu. Nanti ada pasien lagi, oh pasien cedera kepala ringan, dia akan masuk ke ATS 4, seperti itu. Jadi memang kita di UGD sudah siap teman-teman ya, sudah siap dengan adanya form ini untuk memudahkan kita melakukan pelayanan. Kira-kira gitu Mbak Rika. Betul. Bahkan untuk tata letak di IGD pun sudah disesuaikan gitu, berdasarkan warnanya dan tingkat kegawatannya. Iya, betul sekali. Sudah disesuaikan ya. Ada ATS 1 di mana, ATS 2 di mana, ATS 3 di mana, dan seterusnya seperti itu. Sehingga akan memudahkan kita untuk pelayanan juga. Karena akan disesuaikan dengan pertama dari alatnya ya. ATS 1 pasti
alat emergensi dia sedia di situ. Kalau ATS 5 ya biasa seperti itu. Betul. Kira-kira gitu Mbak Rika. Oke, dokter. Kemudian untuk harapannya nih dok, harapan ya, untuk berjalannya sistem triase ini, terutama di RS Uram, seperti apa dok? Harapannya nanti. Oke, harapannya Mbak Rika, jadi untuk sistem triase ini ya, jadi di sini kami ingin mengedukasi kepada masyarakat semuanya, artinya gini, pasien yang masuk ke instalasi gawat darurat atau UGD itu dilayani tidak berdasarkan waktu kedatangannya, akan tetapi dilayani berdasarkan tingkat keparahannya, seperti itu. Karena apa? Dengan kita menangani sesuatu pasien yang lebih parah, otomatis bisa meningkatkan harapan hidupnya seperti itu. Jadi, monggo masyarakat semua bisa lebih memahami bahwasanya di IGD ada sistem ini dan nantinya harapan kita bersama ya, masyarakat paham dan masyarakat bisa mengikuti dari sistem ini sehingga semuanya bisa terselamatkan. Seperti itu, Mbak Rika. Betul. Baik, terima kasih penjelasannya nih dok. Iya. Semoga dengan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk masyarakat sekitar dan untuk kaum tenaga medis sendiri ya. Iya, Mbak Rika. Mudah-mudahan sistem ini bisa terus diberlakukan dan semoga bisa menjadi semakin baik lagi untuk kedepannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang mau disampaikan dokter? Apa sudah cukup? Mungkin itu aja. Ya, mungkin sudah cukup jelas, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya tadi terkait triase. Ya, semoga bisa mengedukasi. Iya, amin. Saya kira juga penjelasan dari Dr. Anton tadi sudah cukup jelas ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Anton atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Sama-sama, Mbak Rika. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berbincang-bincang lagi ya dok. Amin, insya Allah. Ya. Siap. Semoga bermanfaat pertemuan pada siang hari ini teman-teman. Jangan lupa juga ikuti media sosial kami, RS Uram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.